Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan percobaan fungsi enzim dalam tubuh manusia. Melalui percobaan ini itu terdapat bahan-bahan seperti larutan amilum, saliva atau air liur, pipet tetes, sendok, gelas, air secukupnya. Jangan lupa kita siapkan juga betadin teman-teman. Nah, karena ini larutan amilumnya sudah kita buat, itu dari tepung kanji yang dilarutkan menggunakan air. Nah, untuk mengetahui bagaimana fungsi enzim dalam tubuh manusia, langkah pertama kita akan simpan larutan amilum ke wadah 1 dan wadah 2, di mana larutan amilumnya akan kita simpan sebanyak setengah sendok makan saja teman-teman. Gelas 1 dan gelas 2 kita simpan larutan amilum. Selanjutnya gelas pertama akan kita teteskan sebanyak 3 tetes saliva atau air liur. Kita akan simpan juga 3 tetes air ke wadah yang kedua. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir adalah kita akan simpan betadin ke wadah 1 dan ke wadah 2 sebanyak masing-masing 3 tetes teman-teman. Nanti kita akan lihat perbedaannya. 3 tetes ya teman-teman. Ini kita melakukan percobaan untuk mengetahui bagaimana fungsi enzim dalam tubuh manusia. Nah, di sini terdapat 2 wadah. Ini wadah 1 dan wadah 2, di mana wadah 1 terdapat larutan amilum, terus larutan atau cairan saliva, yaitu dari air ludah kita teman-teman, dan betadin. Nah, wadah yang kedua itu terdapat larutan amilum, air putih, dan betadin. Nah, kita amati apa yang akan terjadi. Nah, setelah itu kita aduk teman-teman. Kita aduk menggunakan pipet tetes yang baru aja teman-teman. Kita aduk. Kita amati nanti teman-teman bagaimana perubahannya untuk larutan amilum dan larutan saliva dan betadin wadah pertama. Nah, untuk wadah yang kedua itu larutan amilum, air, serta betadin. Kita tunggu teman-teman beberapa detik, nanti terjadi perubahan
mulai dari warna, ataupun misalnya terjadi di wadah satu itu larutannya atau hasilnya agak yang satu cair dan satu tidak. Nah, kita tunggu teman-teman gimana nanti proses. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini tadi wadah pertama, yaitu larutan amilum, salipa, dan betadin. Nah, untuk yang ini larutan amilum, air, dan betadin. Nah, perbedaannya itu jika yang terdapat larutan amilum dan salipa, nah itu larutannya hasilnya bakalan air dan salipa itu akan terpisah. Nah, untuk larutan amilum dan salipa dan betadin tadi, mereka akan tercampur ataupun sudah menyatu gitu teman-teman, karena larutan salipa tadi itu akan mengikat dari larutan amilum dan betadin. Nah, begini hasilnya teman-teman. Oke, terima kasih. Ini saja.